Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Sholawat bermutiarakan salam, tak jemu dan tak bosannya kita berikan kepada sang rahmat sekalian alam baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak, dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah wakaf pertama pada masa Rasulullah SAW. Wakaf diambil dari kata wakafa. Menurut bahasa menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula menjadi hak milik nazir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum. Para ahli hukum Islam menurut Espasito menyebutkan bahwa wakaf yang pertama adalah pembangunan suci Ka'bah di Mekah yang dalam surat Ali Imran ayat 92, yakni sebagai berikut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selain dalil dalam Al-Quran, dalil lainnya tentang wakaf yang ini dalam sebuah riwayat yang artinya Nal bersabda, bagus sekali, itu adalah investasi yang menguntungkan di akhirat. Hadis riwayat Muslim Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disampaikan hadis tentang wakaf yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, seorang manusia meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu pahala amalan sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak soleh. Hadis riwayat. Para hadirin yang dirahmati Allah, sejarah pencatat wakaf keagamaan pertama terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika hijrah bersama kaum muhajirin ke Madinah. Umat Islam membangun Masjid Quba. Inilah wakaf keagamaan pertama yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. 6 bulan setelah membangun Masjid Quba, di pusat kota Madinah juga dibangun Masjid Nabawi. Sedangkan wakaf Dharma juga dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana seseorang bernama Muhairik mewakafkan 7 bidang kebun buah-buahan miliknya yang ada di Madinah. Setelah dia meninggal kepada Nabi SAW pada 626 Masehi, Nabi SAW mengambil alih kepemilikan 7 bidang kebun tersebut dan menetapkannya sebagai wakaf dharma untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin. Praktik itu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Tak lama setelah Nabi SAW wafat, Khalifah Umar bin Khattab 635-645 Masehi memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaybar. Dia mengundang beberapa sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut. Wakaf itu kemudian dikenal sebagai wakaf keluarga. Pada abad kedua Hijriyah, umat Islam mulai mengenal wakaf tunai atau wakaf uang. Imam Az-Zuhri wafat 124 Hijriyah, terkemuka dan peletak dasar Tatwin Al-Hazid, hadis, yang menfatwakan bolehnya wakaf dinar dan dirham untuk membangun samna, dakwah sosial, dan pendidikan umat Islam. Pada zaman kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir sudah berkembang wakaf uang. Hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta membangun masjid, sekolah, rumah sakit, serta tempat-tempat penginapan. Di era kejayaan Islam, wakaf menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi dinasti-dinasti Islam. Bermodal pengelolaan harta wakaf yang profesional, dinasti-dinasti Islam mampu menyejahterakan rakyatnya. Pada zaman keemasan Islam, wakaf tak hanya dikelola dan didistribusikan untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi menjadi modal membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, menggaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Demikianlah ceramah singkat saya
tentang sejarah wakaf pertama kali umat Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua agar bisa ke depannya untuk sedikit menyisihkan harta kita untuk berwakaf. Jadi, wakaf merupakan investasi akhirat yang dilakukan di dunia dengan cara menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan manusia. Amal tersebut adalah sebagai sedekah jariah untuk menolong kita pada saat hari perhitungan di akhirat kelak. Maka dari itu, pandai-pandailah kita sebagai manusia menggunakan harta di jalan Allah dengan baik. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.